warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi wa kafa bi sunnati illa yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, azani Allah wa yakunna. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan langkah kaki kita, yaitu menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan ialah mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mencari surga. Di pertemuan ini insyaallah ta'ala kita sedikit menyinggung permasalahan tentang sholat Idul Adha, yaitu mengenai fikih Idul Adha, sehingga kita paham dan kita amalkan nantinya insyaallah ta'ala kurang lebih tinggal 2 pekan lagi. Jadi sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ialah kewajiban. Hukumnya ialah wajib bagi setiap muslim, baik dia sedang berhalangan atau tidak. Seorang keluar menuju lapangan, itu ialah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidaklah hal tersebut menunjukkan wajib manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang yang sedang haid maupun nifas maupun yang dipingit, yaitu suruh keluar di saat 2 hari raya tersebut, menunjukkan bahwasanya hal ini wajibnya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan di mana letak wajibnya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, atau hanya sekedar keluar, pokoknya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil khuruji ilaihima hatta al-awatiqa wal huyada yashhadna al-khair wa da'watal muslimina wa ya'tazilul huyadul musalla. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, terlebih laki-laki, untuk keluar bil khuruji ilahima, yaitu untuk keluar menuju salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Hatal awatiqa, yaitu orang-orang yang dipingit, yang mau menikah. Begitu juga wal huyado, orang-orang haid dan nifas, yang dia itu tidak punya hak untuk sholat tapi disuruh keluar. Yashhadnal khair, untuk apa? Untuk melihat kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu berkumpulnya kaum muslimin. Wa da'watal muslimina, begitu juga melihat dakwah kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyadul musalla, sampai-sampai orang yang haid, yang tidak wajib sholat pada waktu itu, disuruh keluar. Yang tidak punya baju, temannya itu disuruh meminjamkan baju. Menunjukkan hal ini, yang tadinya seorang perempuan itu tidak diperkenankan untuk keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar keluar untuk melihat dakwah Islam, syiar Islam, yaitu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di lapangan. Dan ini akhwati fillah azanillahu wa yakunna, di mana letak wajibnya? Tidak mungkin seorang yang lagi berhalangan sholat suruh keluar kalau tidaklah wajib. Di situ letaknya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Terus waktunya bagaimana? Waktunya kapan? Waktuha min irtifa'is syamsi qaida rumhin ila zawal, yaitu naiknya matahari setinggi tombak, yaitu kurang lebih 6:30. Dan sunnahnya kita melakukan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri fi'luha fis sahra, yaitu melakukannya, ibadahnya itu di lapangan tanah lebar, tanah lapang. Wa ta'jilul adha, mempercepat penyembelihan. Kapan? Setelah sholat Idul Adha selesai atau khutbah Idul Adha sudah selesai, maka segeralah memotong daging ataupun hewan kurban. Suatu ketika semangatnya dari sahabiyun jalil, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin membantu kaum muslimin yang miskin, yang fuqara wal masakin, yaitu pernah menyembelih sembelihan Idul Adha sebelum sholat Idul Adha. Bukan seperti kita, mungkin nyembelih karena biar apa? Biar cepat makan. Tidak, karena apa? Kalau sahabat dahulu inginnya kaum muslimin yang miskin, yang lemah itu mendapatkan daging, gak usah nunggu lama. Pas disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu termasuk kurban?
maka beliau menyebutkan sesungguhnya itu sedekah dari sedekah kaum muslimin, tidak dihitung kurban. Karena kurban ialah syaratnya setelah sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, yaitu Ayyamul Tasyrik. Begitu juga wa ta'khirul fitri. Orang yang sholat Idul Adha, sunnahnya bukan haramnya ya, yaitu makannya setelah sholat Idul Adha. Lah bagaimana kalau lapar? Ya udah makan saja. Itu kan sunnahnya. Tapi kalau Idul Fitri kenapa? Namanya kembali makan, kembali berbuka, ialah sunnahnya makan dulu baru berangkat ke lapangan. Kalau Idul Adha ialah mengakhirkan setelah kembali dari lapangan baru makan. Ingat, ini fikih. Berarti apa? Sunnahnya ialah boleh makan kalau kita perutnya sakit, pengen makan sebelum berangkat ke lapangan, yo makan daripada ngerepotin orang nanti di jalan. Nanti kalau salah paham, disalahkan ngaji di mana? Ngaji di situ katanya, saya pengen dapat pahala, sunnahnya ialah diakhirkan makannya. Ya UGD. Nah, menegakkan sunnah itu juga dengan ilmu. Menegakkan sunnah harus dengan sunnah yang lain. Gak mungkin kita bisa menegakkan sunnah tanpa ilmu. Gak mungkin kita menegakkan sunnah tanpa sunnah. Nah itulah. Wal fitru fil fitri khosatan qabla sholati bitamrotin witron. Kalau Idul Fitri itu kapan? Boleh makannya sunnahnya ialah sebelum berangkat ke lapangan. Dan sunnahnya lagi bukan makan lonrong, ketupat, bukan. Bukan makan pastel, bukan makan opor, tapi kurma 3 biji. Nah kemarin gimana ibu-ibu? Makan apa? Nah, berarti dapat sunnah makan, tapi makanannya tidak dapat sunnahnya. Jadi apa? 3 kurma. Masih lapar, udah 3 bakul lah. Oh enggak, jangan, ya enggak dapat sunnahnya. Yang kelima, wa an yatanadafa, wa an yatanadafa wa tatayyaba laha. Di 2 salat Idul Adha maupun Idul Fitri dianjurkan, bukan diwajibkan, ditekankan sangat-sangat ialah memperbagus, menggunakan pakaian yang paling terbaik dan memakai wangi-wangian. Ingat, untuk laki-laki, wangi-wangian untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Karena disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang keluar menggunakan wewangian, terus laki yang lain itu mencium baunya, mohon maaf, dia seperti pelacur. Yang menyampaikan siapa? Nabi SAW. Jadi seorang perempuan itu menggunakan pakaian yang rapi, syukur-syukur bisa beli baru. Kalau laki-laki disunahkan yang bagus dan memakai wangi-wangian. Wa yadhhabu min tariqin wa yarji'a min akhar. Seorang yang hendak berangkat ke lapangan untuk melakukan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu berlawanan arah. Berangkatnya kemana, pulangnya kemana. Loh, maksudnya bagaimana? Berangkatnya ke lapangan, pulangnya ke rambutan? Bukan.
Jauh banget itu. Misal contoh nih, kita di Masjid Nurul Jannah ini, ambil kanan, terus lewat jalan ke kanan, pulangnya jangan ikuti jalan yang tadi, muter lagi, lurus. Kita pulangnya jadinya lewat kiri. Itu maksudnya seperti itu. Sunahnya ialah berlawanan arah, tidak ketemu jalannya lagi. Lalu sifat dari sholat Idul Adha dan Idul Fitri, fayusalli bihim rok'atain, 2 sholat atau 2 rakaat pada waktu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, bila adanin, tanpa adan, wala iqamatin, tanpa iqamah, yukabbiru fil ula. Ingat, yukabbiru fil ula, ini yang lebih penting. Sab'an bitakbiratil ihrami, yaitu 7. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Takbir yang kedua, yaitu rakaat kedua, khamsa siwa takbiratil qiyami. Yang kedua, rakaat kedua ialah takbirnya ada 5. Selain kalau seorang itu angkat tangan di saat setelah sujud, itu tidak dihitung 1. Jadi setelah bersedekap kembali, maka dia Allahu Akbar, takbir 5 kali. Dan setiap penjelasan dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan, bahwasanya disunahkan yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbiratin. Disunahkan setiap takbir itu mengangkat tangan, seperti takbiratul ihram yang pertama. Hal ini disebutkan dalam hadis, yaitu Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan kenapa seorang yang sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di setiap takbirnya itu mengangkat tangan di saat takbiratul ihram, baik yang pertama maupun yang kedua, rakaat kedua. Yaitu beliau menukilkan hadis Nabi SAW, yaitu riwayat Ahmad wa Abu Dawud li umumi hadisi Wa'il bin Hujr Rasulullah sallallahu radhiyallahu anhu qala. Jadi Wa'il bin Hujr pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Wa'il bin Hujr bahwasanya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi ma'a takbiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya setiap takbir. Itu dalil di mana disunahkannya seorang itu mengangkat tangan di saat takbir. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad menyampaikan, yaitu menguatkan tentang pendapat ini, yaitu bahwasanya disunahkan untuk mengangkat tangan setiap takbir. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'atan mengatakan, amma ana fa'ara ana hadzal hadisa yadkhulu fihi hada kulluh.
Jadi setiap takbir, kata beliau, aku berpendapat, kata Imam Ahmad, ialah hadis ini masuk pada setiap takbir. Perkataan beliau bisa dilihat di kitab Al-Mughni juz yang ketiga halaman 273. Begitu juga Syekh Albani mengomentari tentang hadis ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir, wa qala al-Syekh Albani rahimahullahu rahmatan wasi'atan, hada sunanun hasanun, ini adalah sunnah yang baik, kata beliau. Wa fihi faidatun hammatun wa huwa masru'iyatur raf'i ma'a kulli takbiratin, dan dia merupakan disyariatkan mengangkat tangan bersamaan takbir, setiap takbir, yaitu takbiratul ihram. Syalbani menyebutkan di dalam kitab Al-Irwa juz yang kedua halaman 36. Jadi itu yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Syekh Nasir rahimahullahu rahmatan wasi'atan, guru dari Syekh Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Di sela-sela takbir, yaitu setelah Allahu Akbar, disunahkan, kata Syekh Nasir As-Sa'di, ialah wa yahmadullaha wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli takbiratain, yaitu disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara di setiap dua takbir, baina kulli takbiratain. Jadi dengan bacaan alhamdulillah la ilaha illa, alhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus bersolawat. Yang selanjutnya sifat dari sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ialah tsumma yaqra'u al-Fatihah, bukan mengirimkan bacaan al-Fatihah, ya, membaca surat al-Fatihah, wa suratan, yaitu surat, setelah itu surat setelah al-Fatihah. Disebutkan dalam hadis riwayat Nu'man Ibnu Bashir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil iddaini wa fil jum'ati. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah kemudian disambung dengan surat Al-A'la, yaitu Sabihisma Rabbiyal A'la di rakaat pertama. Begitu juga di sholat Jumat, itu disunahkan seperti itu. Bagaimana kalau tidak baca yang itu? Tidak apa-apa, malah kalau mengikuti lebih bagus. Dan rakaat kedua itu membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, bagaimana seorang makmum yang di belakangnya cukup dia itu mendengarkan bacaan imam, bukan ikut membaca baik Al-Fatihah maupun surat pendek yang lain, surat dari selain Al-Fatihah.
Kecuali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sholat di masjid, maghrib maupun isya maupun subuh, jadi pas imam itu sir, kita baru baca Al-Fatihah. Misal maghrib berarti rakaat ketiga. Adapun rakaat pertama, kedua, haknya makmum ialah mendengarkan. Memang hal ini terjadi perselisihan. Allahu a'lam. Insya Allah lebih kuat yang mendengarkan. Nah, misal sholat 4 rakaat isya. Rakaat pertama, rakaat kedua itu apa? Mendengarkan. Rakaat ketiga, keempat baru membaca Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihahnya imam tidak terdengar. Seperti itu. Jadi sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu terbalik. Jangan sampai kita senang, baru khotibnya baru naik tuh, berarti belum selesai sholat, nanti berangkatnya, wes bubar. Emang sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu apa? Khotib dulu, khotbah dulu, baru sholat. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Dan ingatlah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala anak nangis, sesuatu yang dilarang itu boleh dilakukan. Misal contoh bergerak. Karena ada hajat. Nengok. Takut anaknya itu apa? Kalau sapinya udah dipajang di lapangan, khawatir deket-deket sapi, ditengok, jangan apa? Bukan anak saya, husnudon itu bukan anak saya. Ya jelas sapi ya bukan anak saya. Ila annahu yadhkuru fi kulli khutbatil ahkamil munasibah lil waqti. Begitu juga khutbah sifatnya ialah memperingatkan atau memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, memuji Allah, menyampaikan bahwasanya kembali ke jalan Allah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan barang siapa yang memotong hewan kurbannya itu sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka kalau dia masih menginginkan kurban harus mengulangi. Kalau tidak, itu sekedar sedekah biasa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana dabaha qabla sholati falya'id." Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya itu sebelum sholat Idul Adha, maka ulangilah sembelihan itu. Apa? Dipasang lagi kepalanya? Tidak. Emang bisa? Yaitu apa? Mengganti dengan binatang yang lain. Karena kalau itu disebut kurban, bukan kurban. Ingat ibu-ibu, kurban yaitu kurban, bukan kita. Korban, salah. Kurban yaitu qorib, mendekatkan diri. Bukan kurban itu apa? Mengorbankan. Sehingga apa? Salah tangkap, yaitu apa? Orang yang menyembelih hewan kurban gak boleh makan. Lu kasihan temennya. Yang lain bau sate, kita korban. Harus korban. Korban perasaan, korban duit, korban ngiler. Yo kasihan. Jadi apa? Orang yang berkorban itu punya hak sepertiga, ibu-ibu. Sepertiga banyak apa sedikit? Loh, masih ada di sini orang-orangnya? Banyak apa sedikit, ibu-ibu?
banyak sepertiga. Lah, mitos ini ibu-ibu kita praktekkan biar orang-orang itu apa? Gak kasihan pas Idul Adha. Idul Adha bukannya dia itu senang-senang, kalau dia tujuannya apa? Gak apa-apa lah saya kasihkan semua, saya mendingan nyembelih sendiri. Oh, gak apa-apa, itu lebih bagus. Manakala kita punya satu kambing, terus apa? Kita tidak mengambilnya, anak-anak kita melihat tetangganya makan sate, lah kita makan sate usus gitu. Lu kasihan. Begitu juga at-takbirul mutlaq Lailatul Id. Ini sebagaimana pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau itu sangat senang manakala orang itu bertakbir di malam takbir. Tentunya nggak pakai beduk, nggak pakai mikrofon. Yaitu apa? Sendiri-sendiri di rumahnya rame gitu loh. Bukan harus ke masjid pakai mikrofon takbiran. Tidak. Setiap individu itu takbiran kalau bahasa kita. Dan ada dua-duanya benar. Kalau yang kita biasa lakukan ialah takbirnya itu ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang biasa kita dengar. Adapun dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya dengan 2 takbir, yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dua-duanya ada dalilnya. Tidak boleh. Oh, nggak boleh, itu salah kurang satu. Itu juga ada dalilnya. Yang 3 juga ada dalilnya. Tapi kalau anak sendiri, ibu-ibu, di saat melakukan yang 2, itu kayaknya di lidah itu susah, biasa 3. Nah, bagaimana kita biar menegakkan sunnah? Ya sesekali 2, sekali 3. Jadi semuanya digabung karena dua-duanya hadisnya diterima sahih. Dan bagaimana ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung tentang jadwal kita, yaitu pendidikan kepada keluarga, yaitu anak-anak kita ajarkan kepada mereka di saat misal yang jauh naik motor, di saat naik motor itu orang tuanya itu takbiran. Ingat, jangan malu, biarpun orang lain itu apa? Ngapain itu takbiran di motor atau mobil jalan? Disunahkan untuk menjaharkan, senang dalam keadaan sholat menjelang Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita sudah sampaikan bahwasanya 2 Idul Fitri, 2 Id, seorang muslim ataupun muslimah, mukmin ataupun mukminah, tidak boleh dia itu cemberut, enggak boleh. Harus senang. Jadi kalau mau cemberut nunggu tanggal berapa? Tanggal 14 Dzulhijjah. Iya gitu. Karena apa? Hari itu disuruh senang-senang, bukan disuruh cemberut. Makanya salah satunya kalau Idul Fitri ada zakat fitr, Idul Adha ada daging kurban. Daging kurban untuk mendekatkan Allah dan mendekatkan kepada antara yang miskin dan yang kaya. Antara yang kaya dan miskin lebih membutuhkan orang kaya dibandingkan orang miskin. Orang miskin nggak dikasih nggak apa-apa, yang dosa orang kaya. Adapun orang kaya tidak memberikan, ingat, dia lupa bahwasannya karburator rizkinya itu sedang disumpal dengan dia tidak memberikan haknya orang miskin.
Jadi adanya zakat mal, zakat fitr, ada zakat pertanian, ada zakat ini, zakat itu, ada sedekah ini, sedekah ini. Itu tidak apa? Tidak boleh ditahan. Kalau menahan berarti sama saja sedang menyumbat jalur rizkinya. Memang rizki itu kalau dikeluarkan untuk sedekah itu berat. Di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Karena apa? Setannya membisiki terlalu banyak. Tapi di saat kita beli kuota, sebulan bisa 2 kali. Kalau paketannya habis, beli 50.000 pertama, beli 50.000 kedua, sampai 100, sampai lebih, nggak ada berat. Manakala kita untuk sedekah, manakala untuk perbendaharaan, belajar, beli buku ini dan yang lainnya apa? Kok mahal banget ya bukunya, ininya. Nah, betul berarti sedekah yaitu apa? Innama nafsa amaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu nyuruhnya kepada sesuatu yang jelek. Jadi dalam urusan dunia itu nggak pernah ngomong apa? Mahal, nggak pernah. Tapi ngomong urusan akhirat, urusan pembendaharaan, beli ini mahal, beli itu mahal. Ini kok kayak gitu ya? Padahal apa yang kita gunakan, misal besok Idul Adha kita beli baju spesial, itu langsung insya Allah diganti sama Allah. Asalkan niat kita itu apa? Untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bukan dalam rangka pamer-pameran. Jadi bagaimana kita itu membelanjakan harta kita untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan perbendaharaan, pembiayaan dalam belajar, menghadiri majelis ilmu, itu tidak pernah merasa rugi, bahkan kurang dan kurang. Namun manakala urusan duniawi, kita dianjurkan mencukupkan diri. Kalau kita ini sekarang kebalik. Di saat urusan dunia nggak pernah itu cukup, tapi urusan akhirat cukuplah. Nggak usah pinter-pinter, nanti takut nggak bisa jalani. Oh, salah. Bukunya sedang-sedang aja lah, nggak usah banyak-banyak. Itu salah. Ingat bahwasanya yang kita belanjakan, yang kita keluarkan pembiayaan dalam belajar, dan yang lainnya bekal, misal kesini bawa bensin, pakai bensin, motornya pakai bensin, bukan kitanya. Terus yang bawa anak, harus nyokong anaknya ke warung. Insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan. Tapi kalau saya mau ngaji itu modalnya gede banget. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Allah yang akan kayakan. Salah manakala seorang itu pengen dia itu dilunaskan hutangnya, dicarikan pekerjaan, dicarikan saudara, mungkin yang masih single carikan pasangan, carilah, yaitu dengan mencari rahmat Allah di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu sumbernya kebaikan, sumbernya keberkahan. Apapun yang sedang dihadapi kaum muslimin, para penuntut ilmu, asalkan dengan syarat mereka itu tulus dalam menuntut ilmunya, Allah gantikan yang lebih baik. Manakala kita itu berjalan menuntut ilmu berat, seluruh urusan kita akan diperberat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sebutkan bahwasanya duit 50.000 kalau dibawa, gak usah 50.000, 200.000 dibawa ke mall, ke SGC, ke Indomaret, ke Alfamart, ke yang lainnya, alah sedikit bi, suamiku ini sedikit, coba dibawa suruh infak,
beratnya luar biasa. Kita cari ngerogoh kocek kita, gopek aja nah, gopek yang masukin ke dalam kotak infak. Yang selembar aja loh, selembarnya jangan yang biru ya, jangan yang merah. Coba kasihan. Itulah kualitas manakala dunia itu masih menjadi tujuan. Manakala dunia itu menjadi pegangan, akhirat menjadi di hati kita, apapun yang kita miliki, tenaga pikiran dan yang lainnya dalam membela dakwah ini, insya Allah kita akan tunaikan untuk kepentingan dakwah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Arafah sunnah sebelum sholat Idul Adha itu 1 hari menjelang Idul Adha. Kapan menentukannya? Udah gampang, nunggu pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Udah, kalau kita ngikuti pemerintah, yang salah mereka yang nanggung, kita enggak. Kalau mereka benar, mereka yang dikasih pahala, kita juga insya Allah dikasih pahala. Manakala kita itu mengikuti orang, tidak mengikuti pemerintah, nantinya setiap kita akan ditanya. Memang ada perbedaan pendapat, yaitu Arafah itu tempat atau waktu. Dan di sini saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang Arafah. Intinya ialah mengikuti dalil umum itu lebih didahulukan daripada yang lain. Karena kita mentaati pemerintah itu diutamakan. Adapun perselisihannya kenapa terkadang berbeda ialah karena Arafah itu ada yang bilang Arafah itu tempat. Kalau Arafah tempat harus mengikuti Saudi mutlak. Kalau Arafah itu waktu, maka apa? Berarti Arafahnya berbeda, puasa Arafahnya. Karena jedanya kita dengan Arab Saudi itu 4 sampai 5 jam. Di saat kita bilang bahwasanya sholat Jumat jam 12. Mau kemana Mbah? Mau kemana Pak? Saya mau sholat ke Mekah. Di sana itu masih pagi, belum sholat Jumat. Jangan mau kita dibodohi. Itu ada orang yang sholat ke Mekah. Imamnya siapa? Enggak tahu, saya di belakang. Ya di belakang kebun. Orang yang enggak tahu tentang perselisihan ataupun perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi, ya nurut aja. Iya itu sholatnya kok ke Mekah. Lah sekarang itu naik apa? Garuda naik apa? Naik sapu, naik jin. Ini sedang dibodoh-bodohi sama jin. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap walaupun puasa sehari Arafah itu tetap sahur. Alah, puasa sehari ini masa cemen sih? Enggak usah sahur dah. Loh, sahur itu makanan barokah. Dan sahur itu pembeda antara puasanya orang Nasoro dan orang Islam. Orang Kristen itu puasa, tapi puasanya lucu, nggak sahur. Tapi mereka nanti siang makan. Makan apa? Yang pentingnya nggak berat, katanya tetap puasa. Itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kita cukupkan, semoga bisa dipahami. Yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Mohon maaf saya sampaikan hari ini
karena pekan depan mohon maaf terpaksa diliburkan karena saya keluar kota. Jadi pembahasan tentang Idul Adha dimajukan sekarang. Jadi Kamis, betul ya, Kamis besok ya? Iya, Kamis besok. Itu tanggal berapa? 17. Mohon maaf, libur terpaksa. Karena yang ngomong harus ngomong di tempat lain. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ada tidak Ibu? Jangan lama-lama. Jangan pertanyaannya bagaimana Ustadz kalau besok Idul Adha saja, nggak boleh. Ada pertanyaan tidak Ibu-ibu? Nggak ada. Apa? Apa suaranya bareng-bareng tapi susah? Ya Allah, sekali muncul 3. Ini 1 orang apa 2 orang atau 3 orang? Mohon diulang bacaan di sela-sela takbir dalam sholat. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus apa? Sholawat. Sholawat itu sifatnya banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat. Ini kayaknya udah pernah dijawab ini. Mana yang harus didahulukan antara akikah dengan kurban? Kalau masuk di bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, dan dia dapat rizkinya tidak disengaja, dapat rizkinya itu waktu itu dia niatkan untuk kurban. Karena apa? Kurban waktunya terbatas, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Lah adapun akikah boleh di bulan-bulan yang lain. Jadi seperti itu Ibu. Kita pilih kurbannya, tapi ingat tidak disengaja. Saya ngumpulin duitnya pas 10 Dzulhijjah saja. Ininya nggak boleh. Jadi apa, kita ngumpulnya duitnya misalnya udah masuk ini, kok dapat duitnya kok untuk kurban? Dapat duitnya untuk beli kambing. Bagaimana? Kita niatkan untuk kurban akikah, kumpulkan untuk akikah. Karena waktunya itu khusus, ibadahnya khusus, juga waktunya terbatas. Kurban itu terbatas. Adapun akikah itu waktunya tidak terbatas. Di saat kita udah tekluk-tekluk baru punya duit. Tekluk-tekluk itu maksudnya apa, Bu? Udah tua. Itu boleh akikah. Tapi manakala kurban, belum tentu kita ketemu kurban lagi. Ayo sambil yang nunggu yang lain, jalan lagi itunya pertanyaannya. 3. Pertanyaan ketiga, dosa apa yang harus kita tanggung jika kita mampu berkorban tetapi kita tidak melakukannya? Ya betul. Rasulullah SAW bersabda, Man istata'a adha fima makna Man istata'a adha la ya'malhu. Siapa saja yang dia itu mampu untuk berkorban tapi dia tidak melakukan, wala taqrab an musallina, janganlah dekat-dekat
musolah kami, yaitu apa? Lapangan kami. Ini kalau orang yang nggak paham, tuh Rasulullah SAW aja ngomongnya musola, berarti masjid lebih bagus. Tapi dalam satu hadis disebutkan apa? Rasulullah SAW sangat marah kalau ada orang yang mampu dan tidak ada kebutuhan yang urgen atau urgent. Sangat penting. Itu apa? Dia tidak berkorban. Itu Rasulullah sangat membenci. Enggak usah dekat-dekat musolah kami. Yaitu apa? Jangan dekat-dekat lapangan kami untuk sholat. Itu sampai seperti itu. Kalau dosanya Allah alam sampai beliau itu melarang seperti itu, berarti dosanya besar. Menahan haknya orang lain. Sudah habis pertanyaannya. Silakan. Nah, senangannya kayak gini, mengheningkan cipta. Udah. Udah cukup Ibu? Gak mau ngaji lagi? Berarti gampang ya, fikih tentang Idul Adha. Ya, jangan bentak kayak gitulah Pak. Pak. Ya, silakan. Kamis besok kan libur, terus Kamis depannya lagi kan Idul Adha, itu kajian libur apa Pak? Nanti nunggu pengumuman aja ya Bu. Biasanya teler makan sate nggak? Kalau nggak teler ngaji aja. Ya. Oh, pertanyaannya kayak gitu. Ini pertanyaan bagus nih. Pertanyaan rugi gitu ya Bu? Rugi saya ini. Nggak ngaji yang bener ah. Oh jangan, kalau 2 pekannya mungkin ya tetap pantas Bu ngaji. Idul Adha itu pantas. Dan bukan Idul Fitri kan? Lah sekalian ngajinya bawa babak yang murah. Ada lagi yang mau protes? Tapi kalau hal ilmu saya senang Bu. Kok libur sih? Ini sangat terpaksa ibu-ibu. Semoga yang kita pelajari hari ini dan yang kemarin menjadi timbangan kita, pemberat timbangan kita nantinya pada hari kiamat. Jangan ingatlah bahwasanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari tidaklah disebut ilmu kecuali kita itu sudah mengamalkan. Kalau belum mengamalkan berarti belum berilmu, walaupun kita terus nuntut ilmu. Diamalkan. Nah, bagaimana dengan kalau misal jalannya susah, yang berlawanan arah, muternya harus jauh? Ya, ada yang menyebutkan bahwasanya berlawanan arah itu termasuk kiri terus ke kanan, itu berlawanan arah. Udah berlawanan arah. Tapi berlawanan arah itu benar-benar maksudnya ialah kita nggak ketemu jalan pas berangkat. Itu berarti berlawanan arah. Kalau kita punya pintu 2, ibu-ibu, juga masuknya ke pintu yang lain. Kalau pintunya 1 lewat genteng gitu biar berlawanan arah, ya tidak. Kalau punya pintu 2, silahkan salah satu pintunya untuk keluar, masuknya dengan pintu yang lain. Kalau nggak punya, bikin, nggak usah. Apa? Budgetnya malah banyak, nyewa tukang lagi.
Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini, dan mohon maaf pekan depan kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya dan dari syaitan laknatullah alaih, dan kita memohon ampun dari hal itu. Kita cukupkan dengan penutup doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.